Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Ibu Dewi Rahmawati. Saya anggota dari KKG PAI Kecamatan Jatiroto. Di sini saya akan menyampaikan materi PAI dan BB kelas 5. Namun sebelumnya, marilah kita berdoa terlebih dahulu supaya yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat di kemudian hari ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum menginjak ke materi, saya akan menyampaikan tujuan pembelajaran pada kesempatan kali ini. Setelah mempelajari materi ini, siswa diharapkan dapat meyakini bahwa ikhlas beramal sebagai cerminan dari iman. Yang kedua, siswa dapat menunjukkan sikap sederhana dan ikhlas beramal dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, siswa dapat memahami makna sederhana dan ikhlas beramal dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat, mencontohkan sikap sederhana dan ikhlas beramal dalam kehidupan sehari-hari. Hari ini kita akan mempelajari hidup sederhana dan ikhlas. Menurut Al-Quran, hidup sederhana adalah hidup secara wajar atau secukupnya, di antara berlebihan dan kikir. Dalam ajaran Islam, kita dianjurkan hidup sederhana. Islam tidak mengajarkan umatnya berfoya-foya, bermewah-mewahan, tetapi mengajarkan untuk hidup sederhana. Allah berfirman dalam surah Al-Luqman ayat 18, Innallaha la yuhibbu kulla muhtalin fakhur, yang artinya sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang menyombongkan diri. Nah, dari ayat di atas dapat dijelaskan Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong atau membanggakan diri atau bermewah-mewahan. Begitu juga sebaliknya, Allah juga tidak menyukai hidup yang terlalu irit, karena tidak baik dan berarti dapat menyiksa diri sendiri. Contohnya seperti Nabi Muhammad SAW, namun beliau selalu hidup sederhana dan menghindari hidup yang boros. Beliau selalu berpakaian yang sederhana dan beliau itu makan di saat lapar dan berhenti sebelum kenyang. Walaupun mempunyai banyak harta, beliau tidak menyimpan banyak harta di rumahnya. Beliau lebih banyak menggunakannya untuk berdakwah dan bersedekah. Baik anak-anakku, bagaimana kita akan menerapkan hidup pola sederhana di kehidupan kita sehari-hari? Yang pertama, kita dapat memulainya dengan niat yang ikhlas. Karena niat yang ikhlas itu hanya mengharap ridho dari Allah SWT semata. Selanjutnya, kita bisa membiasakan hidup tidak berlebihan, menggunakan uang saku secukupnya atau sesuai kebutuhan. Yang selanjutnya, kita bisa membeli alat tulis secukupnya dan tidak berlebihan. Contoh perilaku hidup sederhana keseharian kita adalah kita tidak membeli barang yang tidak berguna untuk kita. Kita juga tidak boleh mencela hidangan yang dihidangkan. Kita harus menggunakan pakaian yang rapi, juga harus menabung dan menggunakan alat sekolah secukupnya dengan baik. Contoh perilaku hidup sederhana sebagai berikut. Yang pertama, berpakaian. Nah, kita harus berpakaian sederhana ketika kita pergi ke masjid atau kemana saja, kita harus berpakaian sederhana. Yang kedua, berbelanja. Jika kita berbelanja, kita harus membeli apa yang kita butuhkan. Yang ketiga, berucap atau berbicara. Dan yang keempat, tempat tinggal. Nah, tempat tinggal kita juga harus sederhana.
keuntungan dari sifat sederhana. Yang pertama, mendapat pahala. Yang kedua, terhindar dari perilaku boros dan berlebihan. Yang ketiga, menumbuhkan perilaku rendah hati. Yang keempat, memiliki banyak teman. Dan yang kelima, memiliki tabungan untuk masa depan. Selanjutnya, mari ikhlas beramal. Pengertian ikhlas. Kata ikhlas berasal dari bahasa Arab yang artinya bersih, murni, atau campuran. Ikhlas juga dapat diartikan tulus hati. Ikhlas artinya melakukan perbuatan tanpa memilih atau tanpa mengharapkan imbalan, kecuali hanya mencari ridho Allah. Ciri-ciri orang yang memiliki sifat ikhlas. Yang pertama, tidak mengharapkan pujian manusia saat beramal. Yang kedua, tidak memamerkan dan menceritakan amalannya kepada orang lain. Yang ketiga, tekun beramal dengan niat melaksanakan perintah Allah. Yang keempat, tidak pernah mengeluh dalam melaksanakan kebaikan. Yang kedua, ikhlas beramal karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berfirman dalam surat Al-Bayyinah ayat 5 yang berbunyi, wa ma umiru illa liyabudullaha mukhlishina lahuddinna hunafa'a wa yuqimus sholata wa yutus zakata wa zalika dinul qayyimah. Artinya, padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama yang lurus, dan supaya mereka mendirikan sholat dan menunaikan zakat, dan demikian itulah arti surah Al-Bayyinah ayat 5. Selanjutnya, beberapa cara menumbuhkan rasa ikhlas beribadah di antara lain. Yang pertama, menyadari bahwa hanya Allah saja yang wajib disembah. Percaya. Yang kedua, percaya Allah SWT Maha mendengar dan Maha mengetahui. Yang ketiga, tidak menunda ibadah bila telah tiba waktunya. Yang keempat, mensyukuri nikmat Allah. Berikutnya, hal-hal yang merusak keikhlasan adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah riya. Riya artinya perilaku menampakkan amalannya dengan tujuan orang lain melihatnya dan memujinya. Yang kedua, ujub adalah perilaku berbangga diri dengan amal-amalannya. Yang ketiga, sumah adalah seseorang beramal dengan tujuan agar orang lain mendengar amalannya tersebut lalu memujinya. Nah, anak-anakku, bahaya sumah ini sama dengan bahayanya riya, dan pelakunya terancam tidak akan mendapatkan balasan dari Allah. Bahkan, Allah akan membuka semua keburukannya di hadapan manusia. Contoh ikhlas dalam beribadah dan beramal diantaranya sebagai berikut. Contoh ikhlas dalam beribadah dan beramal diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, membantu orang tua menyelesaikan pekerjaan rumah tanpa mengharap imbalan. Nah, jadi ketika kita disuruh orang tua kita untuk menyapu, mengepel, atau mencuci piring, kita harus segera mengerjakannya dan tidak boleh mengharap imbalan. Yang kedua, melaksanakan sholat tepat waktu walau sendirian. Yang ketiga, belajar dengan sungguh-sungguh bukan karena diawasi orang tua. Yang keempat, memberi pinjaman alat tulis pada teman yang lupa membawanya. Yang kelima, menjelaskan materi pelajaran kepada teman yang belum paham. Yang keenam,
melaksanakan sholat berjamaah bukan untuk mengharap pujian. Yang ketujuh, membantu teman yang terkena musibah tanpa pamrih. Selanjutnya, manfaat perilaku ikhlas sebagai berikut. Nah, apa saja manfaatnya jika kita memiliki perilaku ikhlas? Yang pertama, terhindar dari godaan setan. Yang kedua, terhindar dari penyakit hati seperti khianat, iri, dan semacamnya, sekaligus mampu menyingkirkan ragam perilaku tercela. Yang ketiga, mendapat pertolongan sewaktu menghadapi kesusahan dan kesulitan. Yang keempat, menciptakan ketenangan dalam masyarakat. Baik anak-anakku sekalian, sekian pembelajaran pada hari ini. Terima kasih atas perhatian kalian. Terima kasih untuk Bapak dan Ibu yang telah mendampingi putra-putrinya belajar di rumah. Salam semangat, salam sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.